Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Radius akan memaparkan hasil proyek akhir kami, yaitu aplikasi web berbasis AI untuk memeriksa kecacatan obat menggunakan computer vision. Proyek akhir kami beri nama MediCheck. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aina Ivana sebagai front end. Yang kedua ada Dia Lutfia Mahendra sebagai front end dan back end. Yang ketiga ada Filzah Putri Zafira sebagai UI UX design. Yang keempat ada Muhammad Rahman Fatah sebagai front end. Yang kelima ada Rayman Sow sebagai data engineer. Dan yang terakhir ada Sabila Aisyah Putri sebagai machine learning. Di sini kami memiliki 4 latar belakang. Yang pertama ada QA dan QC, sangat penting untuk memastikan kualitas obat, namun masih banyak kecacatan obat di Indonesia yang mengancam keselamatan pasien. Yang kedua, ada kecacatan obat menurunkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, serta menyebabkan kerugian bagi industri farmasi. Yang ketiga, ada teknologi AI dan computer vision dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam deteksi kecacatan obat. Yang keempat, kendala BPOM Indonesia berusaha memastikan kualitas obat, namun kesalahan produksi masih terjadi. Di sini kami juga memiliki solusi, yaitu untuk membantu meminimalisir penyebaran obat yang rusak di pasaran ini. Kelompok kami memiliki ide untuk membuat web deteksi kerusakan obat atau MediCheck berbasis AI untuk membantu pelanggan mengetahui adanya kerusakan obat yang telah dibeli. Web ini menggunakan metode algoritma YOLO V8 dengan computer vision. Implementasi teknologi AI dan computer vision ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemeriksaan obat, meminimalkan risiko kesalahan, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk farmasi yang dihasilkan. Selanjutnya di sini ada bagian arsitektur untuk web MediCheck sendiri. Yang pertama ada aplikasi build-nya. Di sini kita menggunakan Python, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Lalu framework-nya kita menggunakan Bootstrap. Untuk metodenya kita menggunakan algoritma YOLO dan transfer learning. Base modelnya di sini menggunakan YOLO versi 8 dan machine learning tools yang kita gunakan adalah RoboFlow. Lalu di bagian kelima di sini ada akurasi model, terdapat 2 akurasi yaitu dalam bentuk kurva dan juga matriks. Di bentuk kurva sendiri di sini dapat dilihat bahwa rata-rata mereka menunjukkan hasil yang good fit dikarenakan mereka sendiri mempelajari pola-pola pada data yang ada dan tidak mengalami under ataupun overfitting. Lalu di sebelahnya ada gambar confusion matrix. Di situ terlihat bahwa deteksi YOLO V8 ini rata-rata menghasilkan angka 1 atau diperlihatkan dalam warna biru tua, yang berarti model tersebut memiliki kinerja yang sangat baik dalam mengklasifikasikan objek. Selanjutnya akan dilakukan demo oleh rekan saya. Selanjutnya ada demo aplikasi alat mendeteksi kecacatan atau kerusakan obat menggunakan computer vision. Website ini dibuat dengan fitur-fitur menarik yang membantu para pengguna untuk mengetahui kecacatan obat. Nah, di sini ada fitur beranda. Di sini menjelaskan secara singkat apa itu MediCheck. Selanjutnya itu ada fitur deteksi. Selain deteksi obat, kita juga bisa melihat informasi tentang obat-obat apa saja yang dapat direkomendasikan kepada pengguna. Selain itu, yang terakhir itu ada biodata anggota kelompok kami yang telah membuat serta role model yang dilakukan oleh anggota kelompok kami. Bisa dilihat ya, ada beberapa kekurangan dan juga kelebihan yang telah kami list di sini. Yang pertama mungkin kita mulai dari kekurangan terlebih dahulu ya. Yang pertama itu adalah keterbatasan dataset, di mana dataset yang kita gunakan itu sebenarnya belum semaksimal itu karena datasetnya sendiri itu hanya beberapa saja, tidak terlalu banyak. Apabila ada kesempatan lebih lanjut untuk membesarkan jumlah dataset, mungkin akan lebih akurat lagi gitu. Kemudian tantangan teknis dalam pengembangan juga menjadi kekurangan, di mana kita pada saat developing juga memiliki beberapa error dan lain sebagainya. Kemudian keterbatasan real time dan juga integrasi sistem yang cukup kompleks ya, sehingga runtime-nya atau waktu untuk kompilasinya menjadi lebih lama. Kemudian ke sebelah kiri itu adalah bagian kelebihan, di mana
bisa dilihat tadi juga yang telah didemokan di mana deteksinya itu cepat dan juga cukup akurat. Kemudian hal ini dapat meningkatkan kepercayaan para konsumen. Kemudian prosesnya itu sangat efisien dan sangat bisa dibilang cukup berkualitas. Dan yang terakhir adalah metrik evaluasi yang cukup komprehensif. Baik, bisa ditarik kesimpulan pertama yaitu kecacatan obat di industri farmasi Indonesia masih sering terjadi yang berdampak besar pada keselamatan dan kesehatan pasien. Upaya-upaya untuk meningkatkan kontrol kuat seperti pengujian audit internal dan peran BPOM telah dilakukan. Namun masih belum dapat mencegah sepenuhnya terjadi kecacatan produk. Yang kedua, kecacatan obat yang beredar di pasaran dapat mengurangi kepercayaan dan kepuasan konsumen serta merugikan industri farmasi secara finansial. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang efektif untuk memulihkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi terkini, khususnya aplikasi berbasis kecerdasan buatan AI dan computer vision dapat menawarkan solusi yang efisien untuk mengatasi masalah kecacatan obat. Aplikasi seperti MediCheck diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemeriksaan, meminimalkan resiko kesalahan, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk farmasi. Dan yang terakhir yaitu fokus utama dari proyek MediCheck adalah meningkatkan kepuasan pelanggan melalui deteksi dini dan akurat atas kerusakan atau kecacatan obat, sehingga konsumen percaya dan aman terhadap kualitas produk farmasi. Sekian yang dapat kelompok kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.